Assalamualaikum teman-teman. Fadel udah tadi yang di dalam. Fadel udah kasih tahu ke Tante Niki juga. Fadel juga udah kasih tahu ke Loli juga. Fadel udah minta maaf juga ke mereka berdua atas kesalahan Fadel. Semoga atas masalah ini menjadi lebih baik lagi Fadel. Semoga selesai masalah ini dengan cepat. Ya gimana kalau jadi seorang ibu single parent, ya begitulah rasanya. Tadi ketemu sama terdakwa sendiri? Ketemu. Terus ada yang disampaikan kan unek-uneknya mungkin? Ya rahasia lah ya, itulah kan sidang tertutup, jadi ya rahasia. Tapi ada. Jadi gini, baik atau tidaknya sang ibu lah yang merasakan. Dia lebih bisa merasakan. Drama emosional warnai sidang Fadel Bajide. Nikita Mirzani ngamuk di pengadilan saat Loli tolak beri kesaksian di depan ibu. Sidang kasus dugaan tindak asusila dengan terdakwa Fadel Bajide kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 2 Juli 2025 dan berlangsung tertutup. Ketegangan memuncak ketika Nikita Mirzani yang hadir sebagai saksi pelapor menolak keluar ruangan saat putrinya Loli hendak memberikan kesaksian. Loli sempat enggan bersaksi di hadapan ibunya karena takut menyakiti perasaan sang ibu. Namun setelah perdebatan, majelis hakim mengizinkan Nikita tetap hadir di ruang sidang. Sidang tetap berjalan lancar dan Fadel dikabarkan telah meminta maaf langsung kepada Nikita Mirzani. Kasus ini berawal dari laporan Nikita pada September 2024 yang menuduh Fadel melakukan persetubuhan dan memaksa Loli menggugurkan kandungan. Semoga kebenaran terungkap dan proses hukum tetap berjalan dengan adil. Bagaimana menurut kalian? Setelah penantian panjang, akhirnya Fadel Bajide tatap-tatapan langsung sama Nikita Mirzani dan Loli. Di sidang lanjutan 2 Juli kemarin, Fadel ketemu sama Nikmir dan Loli, tapi di ruang sidang. Setelah sidang, Fadel bilang udah minta maaf ke Nikmir dan Loli. Terus, Fadel malah bersyukur dong. Secara dari awal pacaran gak pernah ketemu langsung. Fadel masih bisa senyum-senyum, Nikmir malah kelihatan banjir air mata. Nikmir gak bisa nemenin sang putri langsung saat bersaksi, dia cuma bisa denger dari luar ruang sidang. Katanya Loli gak mau bicara, takut ibunya sakit hati. Nikita cuma bisa pasrah, soalnya masih pusing sama kasus sebelah yang sama dokter itu loh. Ini mah bukan sidang biasa, ini battle drama of the year. Hotis, ini Fadel bener-bener nyesel dia ya. Jangan sampai minta maaf, cuma biar image-nya bersih. Sikap Fadel Bajide usai hadapi langsung Nikita Mirzani. Fadel tampil beda dengan kacamata saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fadel kini berambut capek saat tiba di pengadilan untuk sidang kasus dugaan Linda Azulia. Fadel Bajide gak pernah bersuara. TikTokers juga dancer yang bukan akan berusia 20 tahun pada November 25 itu memang berharap bisa bertemu dengan Nikita Mirzani di pengadilan. Kuasa hukum Fadel mengatakan LM sempat gak mau dicari di persidangan karena ada Nikita Mirzani. Dia takut menyakiti hati ibundanya. Fadel menyampaikan permintaan maaf ke Nikita Mirzani di ruang sidang. Gak cuma itu, Fadel juga mengungkapkan permintaan maaf di depan wartawan. Assalamualaikum teman-teman. Fadel udah tadi yang di dalam. Fadel udah kasih tahu ke Tante Niki juga. Fadel juga udah kasih tahu ke Loli juga. Fadel udah minta maaf juga ke mereka berdua atas kesalahan Fadel. Semoga atas masalah ini menjadi lebih baik lagi Fadel. Semoga selesai masalah ini dengan cepat. Fadel tahu gara-gara masalah ini karena Niki juga jadi pusing, jadi sedih karena Fadel juga kemarin sama Loli ya seperti itulah, jadi anak yang gak baik gitu di mata orang tua. Oke, semua pertanyaan aja ya. Ya, karena Loli tidak mau pada saat memberikan keterangan ada ibunya, takut ibunya tersakiti, sehingga dipersilakan ibunya untuk tunggu di luar. Namun Nikita keberatan sehingga dipersilakan lagi oleh majelis untuk boleh mendengar dan menyaksikan keterangan anaknya. Oke.
hadir, wajib. Dia kan pelapor sekaligus ibu kandung. Otomatis dia wajib dihadirkan di persidangan. Senang karena ini yang dia tunggu ya. Dia selalu bilang, udah sidangnya bisa cepet ya, supaya ada kepastian hukum. Ada yang dibicarakan mungkin Kaniki atau disampaikan? Ami ketemu Loli tadi gimana Ami? Ami ketemu Loli gimana? Anak sendiri ya gimana maksudnya? Ya. Rasanya gimana ketemu Loli? Terus, Ami nggak nyampein apa sama Fadel nih? Hah? Saya kasih tahu kalau udah apa? Pantesan tadi bau ya. Ternyata keluarganya di situ ngumpul. Tadi bukan yang di sel sempat ketemu Fadel juga kan? Enggak. Ada apa? Ya Allah. Mana sih? Ngapain deg-degan? Mau kan Semir deg-degan. Baru ya kali ini. Kebiasaan udah nyaman. Ya gimana kalau jadi seorang ibu single parent? Ya begitulah rasanya. Tadi ketemu sama terdakwa sendiri. Ketemu. Terus ada yang disampaikan kan ulek-uleknya mungkin ke Ya rahasia lah ya. Itu kan sidang tertutup jadi ya rahasia. tapi ada penyampaian permintaan maaf karena sebelumnya kan Ya ada pasti, namanya orang bersalah pasti. Kasih ya, balik dulu ya. Terima kasih ya Mi. Terima kasih. Ketemu sama Laura gimana sih? Ya jangan ya. Siapa pasti jalan terima kasih. Baik-baik aja, tidak seperti yang apa yang disampaikan oleh. Betul, jadi gini, baik atau tidaknya sang ibu lah yang merasakan. Dia lebih bisa merasakan sedihnya, kecewanya. Tapi saya yakin dengan hati yang sangat berat dan terluka, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa ini sudah terjadi. Persis seperti kalimat beliau waktu di wawancara kemarin ya, ada kalimat yang sudah terjadi. Jadi buat saya di kalimat itu saya hanya berpikir, oke, sudah semuanya sama-sama menjaga,
semuanya sama-sama memberikan vibe yang baik. Saya tidak pernah terpengaruh oleh apapun komentar dari masyarakat, dari netizen. Karena untuk saya, di mata manusia mungkin bisa tertukar, tapi tidak di mata Tuhan. Itu yang saya selalu sampaikan kepada Fadel. Kejujuran itu jauh lebih baik. Tuhan itu mendengar dan menyayangi tobat dan doanya pendosa. Dan melakukan kesalahan tapi kemudian mau mengakui dan bertobat, itu buat saya luar biasa, tidak mudah. Saya tidak membenarkan apa yang terjadi ya. Saya tidak membenarkan apa yang terjadi. Mereka melakukan kesalahan bersama-sama. Tapi apa yang terjadi dalam persidangan itu karena tertutup tidak mungkin saya ungkap. Makanya saya bilang sidang berjalan dengan baik, karena memang berjalan dengan baik, semuanya dengan baik. Jadi saya cukup kaget aja ketika saya lihat statement dari sebelah kok berbeda dengan apa yang terjadi sebenarnya ya. Saya cuma mau sampaikan bahwa terlalu banyak perasaan dan hati yang mesti saya jaga dalam masalah ini. Saya memahami bagaimana terluka dan hancurnya hati seorang ibu dari Loli. Saya juga harus menjaga perasaan dan hati ibu dari Fadel dan keluarganya. Maka dari itu saya rasa tidak perlu ada yang harus disampaikan yang membuat situasi menjadi tidak kondusif. Karena buat saya tidak ada untungnya juga untuk menyampaikan hal yang tidak baik. Lagi tidak perlu untuk membuka aib aja. Biarkan semua berjalan. Toh sudah di persidangan. Semoga semua berjalan dengan baik. Sama-sama bisa membuat situasi tenang. Sama-sama menjaga banyak hati supaya tidak terluka terus-menerus. Itu aja sih yang saya inginkan sebetulnya. Bung Rahmat, Pak Fadel udah P21 sebelum sidang kemarin. Saya bilang udah lama, Pak. Nah, tapi yang kaget saya bahwa Fadel minta maaf. Tapi minta maafnya gantung. Minta maafnya gantung. Maksudnya gantung, dia nggak sebut minta maaf urusan apa dulu ini. Minta maaf karena katanya berbohong. Dalam rangka apa? Apakah benar Fadel sudah meniduri 10 kali seperti yang disampaikan Loli? Apakah benar Fadel yang menyuruh dan atau mengetahui tindakan aborsi melalui video call? Itu apa ini? Ini yang harus dijelaskan ke publik. Sehingga orang nanya ke saya, seolah-olah Rasman nutup-nutupi segala sesuatu. Periksa Rasman. Jangan-jangan obstruction of justice. Ada si pengacara hitam kumal yang sudah pasang 3 ring di jantung, sudah beranak, yang sudah peka. Itu juga ngomong tuh, periksa tuh pengacaranya. Jangan-jangan obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Emang kau yang pacaran sama seorang perempuan artis 8 tahun, tak kau kasih apa-apa, terus kau pukuli, baru lapor polisi, kau kena denda, ketakutan. Tidak ada pernah yang namanya saya nyuruh-nyuruh klien saya bohong, bos. Saya dengan Rahmani selalu ngomong, Fadel, kamu bicara gitu. Kalau dia kemarin ngomong begitu, Om, saya udah salah, saya bohong, udah kami tinggal sama Rahmat. Tapi dia masih bertahan. Supaya kalian tahu, waktu dia akan ditahan pun, saya masih panggil dia. Ada Rahmat, ada orang tua. Ini ada pengakuan Loli 10 kali plus aborsi. Sumpah demi Allah, Om, ini benar nggak? Tidak ada. Rahmat sampai pulangnya itu jam 4 subuh. Kita itu fair. Begitu mau ditangkap, silakan. Saya bilang ke penyidik, kita ngomong di bawah. Saya tetap support, tapi saya heran kenapa kok minta maafnya baru sekarang. Kalau di awal dia minta maaf,
atau dia ngaku ke kami punya cara untuk komunikasi dengan pihak pelapor. Tapi sudah selesai. Intinya, apapun yang terjadi dengan persoalan Fadel, kita lihat saja. Saya berharap Fadel konsisten. Konsisten apa ini? Kalau memang salah, katakan salah. Kalau tidak salah, bertanya dengan tidak salahmu. Loli juga. Nah, jadi itu dari saya. Barangkali sebelum ada pertanyaan, saya ingin nanti ada penambahan dari Rahmat dulu terkait dengan poin 1 nih, tentang tuntutan terhadap Nikita, terhadap Iklim Hakim. Rabu, jam biasanya itu setelah sholat zuhur ya, antara jam 12 jam 1, karena kan harus mendatangkan terdakwa, mendatangkan saksi. Insya Allah saksi yang akan sidang pada hari Rabu adalah saksi kunci dari persoalan ini, di mana dia tahu bagaimana ada perbuatan seseorang terhadap anak di bawah umur untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum, di mana dia diarahkan bla 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 dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan setelah proses persidangan hari Rabu. Yang jelas ada 5 saksi. Saya tadi sudah cek lagi dengan LPSK, ada 5 saksi yang saya minta LPSK untuk melindungi kesaksian tersebut. Saksi-saksi tersebut dari awal proses ada di bawah tanggung jawab LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan tadi pagi saya berkomunikasi, saya sampaikan ada panggilan sidang, mohon dipantau dan diberikan perlindungan kepada saksi tersebut. Saksi yang datang insya Allah yang saya terima panggilannya 2, tapi kalau mungkin ada saksi lain melalui panggilan JPU saya tidak paham. Yang jelas saya terima panggilan ada 2 saksi. Nanti saya minta LPSK untuk melakukan perlindungan kepada saksi tersebut. Ini saksi kunci yang tahu dan yang terlibat, mengetahui, bukan terlibat ya, mengetahui adanya peristiwa tersebut. Bahkan dia sempat telepon-teleponan, artinya diarahkan melalui dia telepon. Makanya jangan salahkan kalau Nikita marah-marah, nangis, dia betul-betul tidak mau memberikan maaf. Itu karena memang betul-betul sangat luar biasa yang terjadi terhadap anaknya, sehingga sampai detik terakhir pun dia tidak akan pernah mau memaafkan, karena anaknya betul-betul hancur, bahkan hampir meregang nyawa kalau tidak sempat ada orang yang ada di tempat tersebut. Seperti itu. Saksi nggak boleh saya sampaikan. Berarti ini saksi kunci ya Pak, yang benar-benar mengetahui. Saksi kunci, sangat-sangat mengetahui peristiwa. Lagi itu apa sih Pak untuk saksinya Pak? Ya hampir lah ya, bahasanya itu hampir, jadi belum terjadi, tapi sangat-sangat mengkhawatirkan saat situasinya pada saat itu. Berarti ada indikasi pembunuhan atau semacam? Bukan seperti itu. Bukan. Tidak ada kekerasan. Tapi pada saat dia melakukan sesuatu itu kan pasti terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatu inilah yang mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan itu kalau tidak sempat cepat-cepat, ya mungkin kasihan lah dia ya. Jadi bukan diartikan seperti terjadi setidak, tapi pada saat itu dia berduaan dengan seseorang. Nah, seseorang itulah yang tahu apa yang terjadi di situ. Apakah nantinya Loli juga akan dihadirkan lagi? Sudah tidak ada lagi. Begitupun dengan Nikita Mirzani. Tidak ada lagi, sudah selesai. Berarti kemarin itu seperti apa sih Bang? Sampai ternyata ramai banget itu Bang. Oh ya, itu kan pada saat Laura ingin sidang itu tidak diketahui oleh ibunya, ya tidak diketahui oleh ibunya supaya tidak menyakiti bininya. Tapi Nikita sebagai seorang ibu ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya, sehingga dia protes, dia minta tetap ada di ruangan sidang. Nah, pada saat itulah sehingga pada saat sidang akhirnya hakim mengizinkan supaya dia ada di ruangan sidang dengan syarat pasif, tidak boleh protes, tidak boleh interupsi, tidak boleh apa terhadap kesaksian dari Laura, seperti itu.
Bang, untuk saksi itu hubungan sama Fadel sama Loli itu apa sih Bang? Saya nggak tahu. Besok aja Rembo, nanti kesaksiannya seperti apa. Yang jelas saksi ini ada di tempat. Artinya tadi kamu bilang saksi ini terlibat Bang? Bukan terlibat, ada di tempat. Ada di tempat kejadian. Bukan terlibat, jadi ada di tempat kejadian. Artinya saksi itu kan bisa saja saksi yang tidak tahu. Tapi kalau ini saksi ada di tempat dan dia nanti yang bisa bercerita. Makanya saya bilang dia saksi satu-satunya saksi kunci yang ada, dan saat ini saya minta di kepala, rela taruhkan nyawa agar anaknya kelak tumbuh lebih baik daripada orang tua. Di negara-negara yang menerapkan hukum Islam ini udah habis dirajam gitu. Nah, makanya aparat ini harus, kalau perlu, ini pasalnya berlapis loh. Berlapis. Pertama, ini anak di bawah umur, ya. Yang kedua, harus melihat juga apa ini berencana, ya. Dan sekarang ini kan dengan ini kan tadinya kalau nggak banyak kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang kalau nggak banyak dorongan dari netizen, ini juga kadang-kadang agak setengah hati buat menyikap, karena udah anggap biasa, dan ciri-ciri kiamat itu kan orang, ya. Bagaimana Nikita Mirzani membesarkan anaknya banting tulang peras keringat, dia nggak peduli dengan omongan orang, tiba-tiba dengan enaknya aja merusak masa depan orang. Jadi ini juga harus ditindak tegas biar ke depan menjadi pembelajaran bahwa kasus seperti ini jangan dianggap biasa, ya. Masa depan anak yang harusnya menghadapi pernikahan yang sakral dirusak, belum lagi guncangan psikologisnya, ya. Jadi bisa disikapi, bisa dimaklumi kemarahan Nikita Mirzani, ya. Di tengah beliau juga sedang menghadapi badai ujian, beliau agak sedikit berkurang bebannya dengan hukuman dari aparat ini, karena kan orang ini kan kadang-kadang kesehatan badan itu, fisik itu juga dipengaruhi dari beban. Putri sulung Nikita Mirzani, LM atau Loli, hadir memberikan kesaksian dalam sidang kasus asusila dengan terdakwa Fadel Bajideh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 3 Juli 2025. Sidang yang digelar secara tertutup itu menghadirkan Loli sebagai korban, sementara Nikita Mirzani hadir sebagai saksi pelapor. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, mengungkapkan bahwa selama Loli memberikan kesaksian, Fadel Bajideh hanya terdiam dan tidak membantah apapun yang dikatakan Loli. Menurut Fahmi, Fadel tidak bisa berkutik mendengar pengakuan Loli di depan majelis hakim. Fahmi juga menyampaikan bahwa Nikita Mirzani menangis usai mendengar langsung keterangan putrinya di persidangan. Sebagai seorang ibu, Nikita merasa hatinya hancur mendengar apa yang dialami Loli. Dari keluarga, udah kita koordinasi juga untuk tidak melanjutkan apapun. Karena keluarga kita tuh rasanya inginnya perdamaian ya. Alhamdulillah tadi Fadel sempat sakit ya, 3 hari yang lalu ya. Ada perubahan. Fadel, ketemu Nikita minta maaf belum? Ibu seperti itu ke Fadel, karena Fadel juga diomelin dari ibu Fadel juga seperti itu. Tadi sempat tidak mau, katanya tidak mau. Itu berarti yang bersangkutan tidak mau terlihat, tidak ingin dibaca, tidak ingin ada penilaian terkait dengan bagaimana dia nanti akan merespon itu, gitu ya. Hanya kemudian yang bisa terdengar adalah bagaimana dia kemudian ngerespon teman-teman media, awak media ketika ambil gambar, terus kemudian mencoba untuk interaksi. Nah, responnya yang pertama
ada di awal dia merasa sangat tidak nyaman gitu ya. Dia cenderung nada suaranya cenderung meninggi gitu ya. Terus hanya menariknya dalam perjalanan, terus kemudian tiba-tiba dia lakukan gerakan-gerakan tangan seperti ini. Di sisi lain dia merasa cukup nyaman ketika jadi perhatian, jadi center of attention, walaupun tadi dia lihat ada menuju ke satu titik tertentu, balik lagi menuju, ya jadi pergerakannya itu ya. Nah itu dia cukup menikmati prosesnya, dalam artian itu ada excitementnya juga karena lihat dari bagaimana dia mendengar dari suaranya itu ya. Di awal tadi seperti itu perjalanannya, dan terakhir dia udah tidak mau berkomentar sama sekali. Kalau ini Mbak Loli udah benar-benar dia nggak pengen kebaca, nggak pengen dinilai juga ya. Yang di satu sisi sebenarnya kita juga perlu hargai juga siapapun ada di posisi itu ya. Sebagai public figure mau nggak mau dia punya kekhawatiran sendiri di satu sisi, berarti sisi lain ya dia juga belum punya cukup keberanian kalau dalam hal ini, dan dia berusaha meng-covering kan ya, belum punya cukup keberanian untuk benar-benar bisa menghadapi situasi yang benar yang akan dia lewatin gitu ya. Nah ini apakah karena bagian dari proses penyesalannya? Tadi teriak-teriak di dalam kenapa sih Ami, kalau boleh tahu Ami? Ya nggak apa-apa, emosional aja karena kan Laura mau bersaksi tapi sayangnya harus di luar kan, sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya. Ya nangis kan itu Loli Putri Sematawayang kan, tapi alhamdulillah sudah, Laura juga tadi sudah memberikan kesaksian, aku juga udah memberikan kesaksian, ya nanti tinggal tunggu aja proses selanjutnya. So gimana sih misalnya? Ya sudah, yang terjadi sudah terjadi. Ya gimana lah kalau jadi seorang ibu single parent. Dari Fadel, kalau buat hasil sidang belum bisa Fadel kasih tahu, tapi handphone sudah lancar semuanya. Maaf atas kegaduhan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Semoga Fadel bisa jadi lebih baik dengan masalah ini. Oh, ada keberatan isi dakwaan nggak, Fadel? Nggak, belum bisa Fadel kasih tahu. Ayo lah. Udah kasih dah. Kasih jalan. Buka. Udah. Dalam sidang hari ini kalau kalau misalnya nanti aku udah nggak live terus tiba-tiba diskonnya jadi nggak ada, jangan salahin aku ya, karena aku udah live dari tadi ya. Kalau kamu nggak beli sekarang berarti artinya kamu ya bukan orang beruntung. Ini nggak bertambah, jadi tadi kita tambahin dulu yang kalian yang belum bayar tadi harganya pasti udah balik ke normal ya. Iya. Harganya udah balik ke normal guys. Siapa suruh kalian tidak tap like? Makanya kamu kenapa nggak tap likes? Kamu harus tap likes dulu. Dan Loli aku jatuh cinta. Amat tadi macam betul. Ntar aku disakitin lagi. Nggak ada lagi ya, ini suara-suaranya kok hilang. Ntar aku disakitin lagi. Kamu kalau bilang Laura Meizani Mawardi alias Loli diduga sudah sepenuhnya melupakan Fadel Bajideh yang sekarang masih dalam tahanan. Pada live TikToknya belum lama ini, mantan kekasih Fadel Bajideh itu pun sempat bercanda menyapa beberapa brand fashion besar untuk memberitahu bahwa dirinya telah kembali.
Karena seperti yang diketahui, Loli juga langsung menjalani perawatan wajah dan salon sejak kembali ke pelukan Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh resmi ditahan. Loli juga mengubah gaya penampilannya setelah dibebaskan belanja ke mall hingga membeli handphone baru. Bahkan, anak Nikita Mirzani ini melalui live TikToknya sudah bisa meledak tarian Fadel Bajideh menggunakan backsound lagu Cicak-Cicak di Dinding yang sempat viral. Karena itu, sejumlah warganet pun menyimpulkan sikap Laura Meizani Mawardi ini menggambarkan dirinya benar-benar sudah sadar. Mereka menduga sebelumnya Loli terkena cuci otak, sehingga susah melepaskan Fadel Bajideh meskipun mendapat perlakuan buruk. Sekaligus sebagai ibu kandung. Setelah itu Laura, soal siapa yang datang, saya berharap dua-duanya didatangkan bersamaan. Saya berharap nanti saya coba komunikasikan biar anaknya bisa bertemu juga dengan Nikita Mirzani di pengadilan. Itu yang saya inginkan. Soalnya sempat kemarin kuasanya Niki itu kayak ogah mau hadir nanti di... Nggak bisa, wajib ya. Jadi dia mungkin nggak siap atau bagaimana, kan itu anaknya, itu satu-satunya anak kandung dia yang dia sangat sayangi. Ini anak dibiayain sampai ke luar negeri tapi jadi berantakan kayak begini ya, sakit lah. Bang, langkah dari pihak Niki di case yang Fadel ini seperti apa sih? Nggak ada, kini setelah saya perjuangkan dan sudah akhirnya kita dapatkan fakta. Ayo lah. Ini malah gua nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas. Oh, Udah kasih dah. Kasih jalan. Buka. Udah. Dalam sidang hari ini kalau tadi statement terakhir dari Fadel adalah dia meminta maaf untuk kegaduhan. Which is mean, apakah ini berarti ini adalah pengakuan dari dia? Oke, gue salah. Kalau orang minta maaf itu kan nggak mesti salah seperti apa yang dituduhkan ya. Jadi diartikannya juga bukan saya meminta maaf kepada masyarakat itu mungkin atas kegaduhan yang terjadi selama ini dan bukan berarti dia mengakui apa yang dituduhkan ya. Jadi ya kita lihat ini kan masih ada praduga sampai ke depan. Tapi lebih spesifik meminta maafnya kepada siapa sih? Tadi pada siapa katanya? Pada masyarakat. Ya pada masyarakat. Tidak meminta maaf secara spesifik. Sementara ini sesuai dengan statement aja tadi pada masyarakat kan permintaan maaf ya.